Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Tertulis demikian, berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu, supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Saudara yang dikasih Tuhan, konflik hanya akan berbuah kepahitan. Ada pepatah mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Baik yang menang maupun yang kalah, sebenarnya sama-sama rugi. Pada tahun 1904, didirikan sebuah patung Kristus Penebus dari Andes, dengan lokasi pendirian ada di perbatasan antara Argentina dan Chili. Kedua negara itu hampir saja masuk dalam perang besar satu sama lain akibat konflik wilayah. Tapi para pemuka agama dari kedua negara menginisiasi untuk mendirikan patung Kristus Penebus untuk memperdamaikan kedua negara. Lucunya, setelah patung itu berdiri, sebagian orang Chili marah karena patung itu posisinya membelakangi mereka, sedangkan wajahnya menghadap kepada wilayah Argentina. Di saat keadaan memanas bukan karena konflik wilayah, tapi karena posisi dari patung yang didirikan itu, seorang jurnalis dari Chili mengatakan bahwa rakyat Argentina lebih membutuhkan pengawasan daripada rakyat Chili. Situasi kemudian mereda dan perdamaian antar kedua negara terus berlangsung. Dalam hidup kita, saudara, ada kalanya kita terjebak dalam konflik yang berlarut-larut. Entah itu dalam keluarga, dalam rumah tangga, konflik di tempat kerja, konflik dalam pelayanan, dan berbagai konflik lainnya. Perlu kita mengerti dan sadari bahwa konflik hanya akan berbuah kepahitan. Dalam 2 Samuel 2 ayat 26 ini tertulis, berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu, supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Konflik yang terjadi, yang tertulis dalam 2 Samuel 2 ini, adalah konflik antar sesama bangsa. Abner dan Yoab adalah satu bangsa. Dan ketika konflik itu terus terjadi, Abner berkata, haruskah pedang makan terus-menerus? Sifat dari pertengkaran, dari dendam, dari konflik adalah rakus, bagaikan pedang yang memakan terus-menerus. Tidak akan pernah puas. Kalau kita membalas perkataan kasar dengan perkataan yang lebih kasar, maka akan dibalas lagi dengan tindakan yang lebih kasar, dan terus berulang, maka siklus itu tidak akan berhenti, tapi hanya akan berbuah kepahitan. Abner sadar dan berusaha juga menyadarkan Yoab bahwa konflik hanya akan berbuah kepahitan. Kalau perang saudara itu diteruskan, maka tidak akan ada yang betul-betul mengalami kemenangan. Kedua pihak akan mengalami kehancuran, kehilangan saudara, dan menanggung kepahitan dari generasi ke generasi berikutnya. Abner menyerukan kepada Yoab supaya berhenti memburu saudara-saudaranya. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali konflik terjadi antar sesama saudara, antar keluarga, antar orang-orang yang pada hakikatnya
adalah sesama saudara kita sendiri. Kita semua adalah satu keluarga di dunia ini, keluarga yang berasal dari Adam dan Hawa. Iblis senang sekali terjadi perpecahan, konflik antara saudara, konflik antar sesama. Tapi Tuhan menghendaki kita agar kita hidup dalam kasih persaudaraan yang erat. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang berkonflik dengan orang lain, konflik dengan saudara, konflik dengan pasangan hidup, konflik dalam keluarga, mari hentikan, jangan teruskan. Konflik hanya akan berbuah kepahitan. Lebih baik mengampuni dan hidup dalam kasih, agar kita mengalami sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami bagaimana kami seharusnya menghadapi setiap keadaan, situasi konflik dengan hati yang penuh kedamaian, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak cepat emosi, tidak dikuasai dengan kemarahan atau kebencian, tapi hati kami dipenuhi dan dikuasai dengan damai sejahtera dan kasih yang daripadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus agar kami berjalan di dalam kehendak-Mu, melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sedang dalam persoalan apapun. Lawat setiap kami, nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Berikanlah kami kekuatan dan hati yang teguh selalu untuk percaya kepadamu. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Berikan pemulihan juga, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.